soal ya. Jika tangen X sama dengan A dan X di kuadran ketiga, maka tentukan nilai dari sin X ditambah 45 dalam A ya. Nah itu dia. Nah jadi soalnya seperti itu ya. Nah jadi pertama itu kita sudah belajar tadi rumus jumlah ya. Nah pertama kita hitungkan ya. Pertama itu sinus X tambah 45. Nah ini sebagai alfa sebagai beta ya. Berarti ini sin X cos 45 ditambah cos X sin 45 ya. Sama dengan cos 45 itu kan akar 2/2 atau setengah akar 2 sin X ditambah sin 45 itu juga setengah akar 2 atau akar 2/2 cos X ya. Berarti ini sama dengan akar 2 nya sama ya. Ini berarti sin X ditambah cos X ya. Nah itu yang pertama. Nah sekarang kita cari tahu bagaimana mencari sin X dan cos X nya dalam A, karena dikasih tahu tangen X ya. Nah kemudian kita hitung bahwa tangen X itu sama dengan A/1 dong, karena A aja berarti A/1 ya. Nah kemudian ini kita gambarkan ya. Nah tangen X itu adalah depan per mendatar, berarti di sini A, di sini 1. Nah kemudian kita sudah belajar Pitagoras di SMP ya. Nah berarti yang ini panjangnya akar dari A kuadrat tambah 1 ya. Jadi dari sini bisa kita hitung sin X sama dengan depan per miring ya, A per akar dari A kuadrat tambah 1 ya. Nah kemudian di sini ada di soalnya dikatakan X di kuadran ketiga. Artinya kalau di kuadran ketiga itu, kuadran ketiga berarti tangen yang positif ya. Nah itu diingat. Berarti sinnya kita bikin negatif ya. Nah berarti cos X nya sama dengan datar per miring. Berarti 1 per akar dari A kuadrat tambah 1. Tapi kita bikin min. Kenapa dia minus? Ya karena di kuadran 3 ya. Nah kemudian nilai itu kita masukkan semua ya. Berarti akar 2/2 dalam kurung min A per akar A kuadrat tambah 1 ditambah min 1 per akar dari A kuadrat tambah 1 ya. Nah ini berarti minus akar 2/2. Nah ini kan KPK-nya penyebutnya udah sama. Berarti karena ini saya keluarkan min, berarti ini A tambah 1 per akar dari A kuadrat tambah 1 ya. Jadi inilah jawaban yang diminta ya. Nah itu dia. Nah di sini dalam perhitungan angka itu udah harusnya di kelas 2 SMA udah lancar ya. Kalau ada yang masih apa berarti harus berlatih lagi ya. Nah itu dia. Jadi jawaban yang diminta ini. Nanti kalau ada pilihannya dibikin positif berarti salah ya. Nah berarti nggak dipikirkan di kuadran ketiga tangen itu kan positif. Jadi kuadran ketiga itu sin dan cosnya itu negatif ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar trigonometri itu nyambung dari SMP sampai SMA kelas 3 nyambung dia. Nah itu dia. Nah sebenarnya kalau di sekolah misalkan di SMA itu harusnya dia mereview sedikit ya. Tapi kadang guru nggak seperti itu. Berarti guru harus cari tahu
cari tahu. Kalau dia nggak paham tentang segitiga, berarti harus cari tahu pelajaran segitiga ya. Nah, pelajaran segitiga itu di kelas 1 SMP, baru kesebangunan itu kelas 3, baru persamaan kuadrat itu kelas 3 SMP ya. Jadi intinya itu yang SMP nyambung ke SMA. Jadi kalau SMP-nya nggak kuat, pasti SMA-nya dia nilainya jelek, anjlok ya. Nah, itu dia. Oke, ini dicatat dulu contoh soalnya biar kita lanjut yang kedua ya.